Kembalinya aku yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kamu itu mandul, gak pandai merawat diri. Suami mana yang betah sama kamu? Ucap seorang perempuan, yang dengan manjanya dia bergelayut di tangan suamiku. Aku menatapnya nanar. Siapa dia? Apa haknya bicara seperti itu kepadaku? Sementara suamiku, dia hanya diam saja, tidak membelaku. Ya, aku tahu. Perempuan itu yang dia cintai. Mungkin perempuan seperti dia juga yang diharapkan oleh Bang Majid. Cantik, terawat, berpenampilan menarik. Sementara aku, jangankan untuk berpenampilan menarik. Bisa makan 3 kali sehari saja, aku sudah sangat bersyukur. Bukan suamiku orang miskin. Dia kaya, bahkan sangat kaya. Tapi dia pelit kepadaku. Yuna, jaga bicaramu, tegur Bang Majid. Kenapa? Kan memang itu kenyataannya. Bantah perempuan itu. Coba bandingkan sama aku. Dia jauh banget. Coba lihat. Sekarang, dia semakin menunjukkan agar dia terlihat lebih baik daripada aku. Sampai saat ini aku masih diam. Aku tidak menjawab sama sekali. Iya, aku tahu. Tapi kamu gak perlu ngomong seperti itu. Kasihan. Jawab Bang Majid. Jadi kamu lebih bela dia, Bang? Tanya Yuna cepat. Bukan aku ngebela dia, tapi aku cuman gak suka kamu terlalu merendahkannya. Aku saja yang suaminya gak pernah ngelakuin itu. Jawab pria yang sudah menikahiku selama 2 tahun terakhir. Udahlah, gak usah dilanjutkan perdebatan ini. Ayo kita pergi. Mana ponselku? Bang Majid segera merebut ponsel itu dari tanganku. Lalu ia menarik tangan Yuna keluar rumah. Setelah mereka pergi, barulah aku terduduk lemas di kursi. Jadi benar apa yang kulihat di HP-nya. Dia ada hubungan dengan Yuna. Yuna, kamu itu temanku. Tak kusangka kamu tega merebut suamiku. Ucapku lirih. Ya, tadi ponsel Bang Majid ketinggalan. Aku ingin menyusulkannya. Tapi aku malah mendapati fakta yang mengejutkan. Wallpaper HP suamiku adalah fotonya dan juga Yuna. Selama ini aku berpikir kalau foto itu foto pernikahan kami, ternyata aku salah. Memang baru kali ini aku bisa memegang ponsel suamiku, walau kami sudah 2 tahun menikah. Bang Majid bilang ponsel itu privacy, aku gak boleh tahu sama sekali. Ternyata ini yang dia sebut privacy. Gak mungkin hubungan mereka baru sebentar, pasti sudah sangat lama. Dan aku baru tahu sekarang. Aku menertawakan diriku sendiri, diriku yang bodoh. Diriku yang terlalu percaya dan menurut. Aku langsung teringat dengan semua kenangan yang terjadi selama kami menikah. Aira, ini uang belanjamu. Pokoknya harus cukup ya untuk 1 bulan. Ucap Bang Majid sembari memberikan amplop. Aku menerima amplop itu. Untuk pertama kalinya dia menafkahi aku waktu itu. Aku menghitung lembar demi lembar uang yang berwarna merah. Ternyata semuanya hanya ada 15 lembar. Bang, ini untuk 1 bulan. Tanyaku ragu. Iyalah, kamu harus pandai mengaturnya, jangan boros. Itu sudah termasuk uang listrik dan air ya. Oh ya, ingat, aku makan harus ada lauk. Pokoknya harus cukup uang itu 1 bulan. Tegasnya sekali lagi. Tapi bang, mana cukup kalau mau makan enak. Kalau makan sederhana bisa. Dan listrik air juga sudah menghabiskan berapa bang? Jawabku sambil hampir saja menangis. Aku tidak menyangka kalau setelah menikah semuanya akan jadi seperti ini. Kalau suamiku tak mampu, aku bisa memakluminya. Tapi suamiku itu sangat mampu. Bahkan sebenarnya dia juga mampu memberiku nafkah 50 juta per bulan. Tapi apa yang dia lakukan? Hanya memberiku nafkah 1,5 juta. Aku tak berdaya membantah lagi. Aku memilih diam dan mengatur uang itu sebaik mungkin. Setiap hari aku harus berpikir keras. Masak apa yang sekiranya enak dan cukup uangnya sampai nanti akhir bulan. Terkadang aku hanya beli ayam beberapa potong, supaya bisa menyajikan makanan yang enak untuk Bang Majid. Sementara aku sendiri, aku memilih untuk tidak makan lauk, supaya uang itu cukup. Ya aku tahu aku bodoh. Dan entah mengapa aku bisa bertahan sampai 2 tahun. Aku juga terlalu penurut. Waktu itu Bang Majid bilang seperti ini. Aira, kamu berhenti kerja ya pokoknya setelah menikah. Karena aku mau istriku fokus di rumah. Aku gak suka istriku pergi-pergi apalagi sampai pulang malam. Ucapnya. Dan aku hanya bisa patuh.
Aku langsung resign dari tempat kerjaku. Padahal waktu itu gajiku sangat lumayan. Hingga akhirnya aku memutuskan berhenti dan bertahan dengan uang 1.500.000 setiap bulannya. Tentu dengan uang segitu, aku tak bisa perawatan, tak bisa membeli skincare, tak bisa membeli baju baru. Ya aku hanya memakai bajuku yang ada. Itulah mengapa penampilanku sekarang berubah. Dulu, aku bukan ingin memuji diri, tapi aku memang cantik. Kulitku cerah dan lembut, tidak seperti sekarang. Kusam, kasar, rambut bahkan rontok karena tak pernah perawatan selain shampoo yang harganya sangat murah. Aku dulu bisa menerima dan menurut begitu saja, karena aku pikir mungkin inilah yang terbaik untukku. Aku juga berpikir mungkin seperti inilah yang dia inginkan. Ternyata, setelah semua aku lalui dan aku bersabar, apa yang aku dapat? Aku malah diselingkuhi. Bahkan selingkuhannya menghinaku habis-habisan. Kini aku hanya bisa menangis sambil tertawa, menertawakan kebodohanku sendiri. Aira, saatnya kamu berubah. Saatnya kamu tunjukkan pada laki-laki itu bahwa kamu bisa kembali seperti dulu, bahkan jauh lebih cantik. Kalau kamu bisa usaha sendiri. Aku memang pernah mendengar beberapa kali dia mengeluh soal penampilanku. Aku dengan lembut menjawab, kalau cantik itu butuh uang perawatan, Bang. Beri aku uang perawatan, pasti aku bisa cantik. Tapi apa yang aku dapat? Aku malah dicaci maki, dikatai sebagai istri yang tidak bersyukur dan boros. Tapi sekarang apa? Dia malah mencari perempuan di luar yang katanya lebih cantik daripada aku. Oke, sampai sini bisa jadi pelajaran ya Bunda bahwa lelaki itu suka perempuan yang cantik dan berpenampilan menarik. Jadi Bunda, kalau punya uang manfaatkan dengan baik ya. Jangan dengan alasan hemat, penampilan gak keurus. Jangan sampai deh ya nanti kita menyesal setelah pasangan kita punya perempuan lain yang lebih cantik daripada kita. Beda lagi kalau suaminya pelit. Ya Bunda harus pandai, entah mencuri uangnya secara diam-diam atau berbohong mungkin. Katanya ya Bunda, kalau berbohong untuk kebaikan itu nggak apa-apa kan? Tapi ingat ya, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Aku segera menghapus air mata, lalu bangkit dari dudukku, menuju ke kamar lalu menatap cermin. Memang, kamu sudah berubah Aira. Kamu tak secantik dulu, wajahmu kusam, bibirmu pucat. Tanganmu kasar karena setiap hari yang kamu pegang hanyalah pekerjaan rumah. Jalan-jalan tak pernah. Makan pun kamu hanya sedikit. Itu pun lauknya hanyalah sayur. Badanmu kurus bukan karena kamu diet, tapi karena tekanan batin. Aku bicara pada diri sendiri yang ada di pantulan cermin. Kamu harus bangkit, Aira. Kamu harus buktikan kalau kamu bisa lebih baik daripada perempuan itu. Aku langsung mandi, tapi tak berias karena memang semua makeupku sudah habis. Uang di tanganku pun hanya tinggal 200.000. Aku memilih keluar rumah, mencoba menemui teman-temanku. Aku kali ini pergi tanpa seizin suamiku. Kalau sebelumnya, aku harus selalu laporan, kali ini tidak lagi. Aku mengikuti pikiranku untuk pergi kemana. Tempat pertama yang aku datangi adalah rumah Mira, teman lama. Aku sudah menghubunginya, dan dia ada di rumah. Assalamualaikum Mir, ucapku dengan suara pelan. Karena memang rumah Mira tidak terlalu besar, jadi dia pasti dengar. Waalaikumsalam, Aira, ayo masuk. Ya Allah Aira, kita udah lama gak ketemu, penampilanmu semakin begini aja. Tanyanya heran. Ya mau gimana lagi, kan kamu tahu berapa uang nafkahku. Ya aku sudah pernah menceritakan berapa uang nafkah yang diberikan oleh Bang Majid ke Mira. Waktu itu kami tak sengaja bertemu dan dia melihat penampilanku yang sangat jauh berbeda. Aku juga mau sedikit cerita sama kamu. Kalau Bang Majid itu punya perempuan lain. Dia kenapa selingkuh karena aku sudah tidak menarik lagi. Ucapku. Apa? Jelas-jelas dia yang larang kamu kerja. Jelas-jelas juga dia yang ngasih nafkah gak seberapa. Sekarang dia selingkuh dan cari perempuan yang lebih cantik daripada kamu. Karena alasan kamu gak menarik lagi. Dasar laki-laki gila. Umpat Mira kesal. Itulah Mir. Aku ternyata selama ini benar-benar bodoh. Kenapa ya aku bisa sebodoh ini? Aku lagi-lagi menertawakan diriku ini di hadapan Mira. Aira, kamu jangan patah semangat. Kamu harus bangkit. Bila perlu kamu buktikan pada dia bahwa kamu bisa lebih baik daripada perempuan itu.
karena memang kamu wanita yang baik. Kalau aku boleh saran ya, mending saat ini kamu turuti saja apa maunya dia. Meskipun itu akan membuat hatimu sakit. Tapi di balik semua itu kamu harus bangkit. Kamu harus belajar. Dan buat dia menyesal sudah melakukan ini sama kamu. Bisik Mira. Bisikan itu langsung menusuk jantungku. Langsung masuk ke dalam pikiran ini. Benar juga apa yang dia katakan. Aku memang harus memberi pelajaran pada laki-laki seperti Majid. Dulu aja pas belum nikah dia loyal banget. Ternyata setelah menikah pelitnya gak ketulungan. Lanjut Mira. Dia masih sangat kesal. Aku juga gak nyangka Mir, dia bisa sampai segininya. Aku pikir sifat loyalnya akan tetap sama meski kami sudah menikah. Ternyata aku salah. Jawabku. Ya begitulah Aira. Orang kalau belum nikah, yang baik-baik ditunjukin. Sudah dapat. Ya ditunjukin sifat aslinya. Kamu harus kerja lagi Aira. Aku akan bantu kamu cari kerja. Aku yakin gak susah untukmu cari kerja. Karena pengalamanmu itu sudah gak perlu diragukan lagi. Setelah puas curhat dengan Mira, aku putuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku tak akan lagi menjadi Aira yang dulu. Tak akan ada lagi sambutan hangat dariku seperti biasanya. Aku akan mulai bersikap dingin. Lagi-lagi Bang Majid pulang larut malam. Aku yakin apalagi kalau bukan bersenang-senang dengan selingkuhannya itu. Kalau biasanya aku akan membukakan pintu, kali ini tidak lagi. Aku memilih berbaring di kamar dan bermain ponsel. Dulu aku ikut sedih kalau ada perempuan yang menjadi pejuang garis dua. Tapi sekarang, aku malah bersyukur dengan nasibku. Karena aku belum hamil. Itu mungkin efek karena aku jarang sekali disentuh. Sebulan belum tentu 1 kali. Setiap kali aku tanya Bang Majid, dia kurang suka dengan penampilanku. Jadi dia tidak bergairah. Sehingga tidak menginginkan aku sama sekali. Saat-saat tertentu saja dia butuh. 3 hari kemudian, aku mendapat kabar dari Mira. Dia sudah mendapatkan lowongan pekerjaan untukku. Sembari menunggunya aku juga mencari-cari tapi belum dapat. Malah Mira yang dapat duluan. Kamu bisa langsung interview katanya. Ucap Mira di telepon dengan sangat semangat. Oke, aku akan datang besok, jawabku. Besoknya, aku langsung datang ke perusahaan yang dimaksud oleh Mira. Selama beberapa hari itu juga, aku bersikap dingin pada Bang Majid. Kamu mau kemana? Tanyanya. Aku mau interview, jawabku. Interview apa? Kamu mau kerja? Iya, aku mau kerja lagi. Karena dunia itu sangat keras untuk perempuan yang tidak berpenghasilan. Jawabku dingin. Hah? Bang Majid malah terlihat terkejut. Aku pergi. Tanpa menoleh dan menyaliminya, aku langsung keluar rumah. Aira, jangan pergi kamu. Teriak Bang Majid melarangku seperti biasa. Tapi tak aku pedulikan. Aku terus melangkah. Dan untungnya, tukang ojek yang aku pesan sudah standby. Sebelum ke perusahaan itu, aku harus mempercantik penampilanku. Jadi aku ke rumah Mira untuk meminta tolong padanya didandani. Aira, kamu itu cantik. Yang penting kamu bermodal saja. Kalau enggak ya, semua perempuan juga akan kelihatan jelek. Kalau enggak perawatan. Katanya setelah selesai mendandaniku. Kamu benar, Mir. Keputusan yang kuambil sepertinya sudah sangat tepat. Jawabku. Memang tepat. Memang seharusnya dari dulu kamu kayak gini. Kamu sih terlalu bucin. Lagi-lagi mendengar ucapan Mira, aku menertawakan diri sendiri. Secinta itu aku dengan Bang Majid. Sampai aku menelantarkan diriku sendiri. Setelah memastikan penampilan sangat baik, aku berangkat. Sesampainya di perusahaan, aku merasa grogi. Karena setelah 2 tahun vakum dari dunia kerja, membuatku sangat nervous. Kamu Aira ya? Tanya seseorang. Iya, saya Aira. Mari, Anda sudah ditunggu. Aku mengangguk lalu mengikuti langkahnya. Aku diantarkan ke sebuah ruangan. Permisi bos, ini Mbak Aira sudah datang. Ucap pria itu yang mengantarkanku. Oke, terima kasih. Raka? Aira? Ya ampun, aku gak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Ternyata yang akan menginterviewku adalah Raka. Raka adalah teman sekolahku dulu. Ya, aku dan Mira serta Raka satu kelas. Ayo silakan duduk. Raka mempersilahkan aku duduk. Gak nyangka ya, ternyata kamu yang bakal interview aku.
ucapku. Raka malah hanya tertawa kecil. Oh ya, kayaknya aku nggak perlu interview kamu deh. Aku sudah tahu kinerjamu. Kamu langsung diterima. Aku melongo sesaat, tidak menyangka, tidak percaya. Kamu serius, Raka? Kamu nanti dimarahi loh sama atasanmu. Kataku merasa khawatir. Atasannya kan aku sendiri. Jadi aku memarahi diriku sendiri, maksudmu begitu? Jawab Raka. Aku malah tertawa dan menepuk jidatku. Jadi maksudmu perusahaan ini milikmu? Tanyaku memastikan. Raka hanya mengangguk pelan. Kamu hebat banget, Raka. Aku nggak nyangka. Aku merasa sangat bangga padanya. Ya, alhamdulillah. Semua ini nggak mudah aku dapat. Jadi, aku benar-benar mencari orang yang ingin serius kerja, seperti kamu. Iya, Raka. Insya Allah aku akan bekerja dengan baik. Mulai hari itu juga, aku bekerja. Raka sambil menjelaskan beberapa hal padaku dan aku segera mengangguk paham. Karena memang pekerjaan yang ini sama seperti pekerjaanku yang dulu, yaitu sebagai sekretaris. Sore hari setelah selesai kerja aku pulang. Kudapati Bang Majid sudah menungguku. Tumben sekali dia pulang lebih awal. Tapi kali ini aku tidak akan bertanya. Aku akan tetap diam. Dari mana kamu seharian? Bentaknya. Kan sudah aku bilang, aku kerja. Jawabku. Siapa yang izinkan kamu kerja? Tanyanya lagi. Aku gak butuh izin dari suami seperti kamu, Bang. Kamu saja tidak bertanggung jawab sepenuhnya ke aku. Sekarang kamu larangku bekerja. Tuhan pun tidak meridhoi hal yang kamu lakukan. Jawabku tegas. Aira, tunggu. Bang Majid menjaga langkahku yang akan masuk ke dalam kamar. Aira, aku mau bicara sama kamu. Aku berdiri mematung, memilih mendengarkan apa yang sebenarnya mau dia katakan. Aku dan Yuna mau menikah. Aku harap kamu menyetujuinya. Karena aku tidak mau ada drama tidak disetujui oleh istri pertama. Aku juga tidak akan menceraikan kamu. Ucap Bang Majid. Ucapan ini sudah bisa aku tebak sebelumnya. Aku sangat kaget, tapi tidak sekaget itu juga. Terserah. Jawabku singkat lalu melanjutkan langkah. Aira! Bang Majid memanggilku lagi dengan berteriak. Tapi tidak aku pedulikan. Dan seminggu kemudian, benar. Pria itu memang menikahi Yuna, selingkuhannya. Mereka menikah secara siri. Tentu aku tidak sudi datang. Dan keluarga Bang Majid menanyakan di mana keberadaanku, tapi tidak satu pun yang aku jawab. Di kantor, Raka memberiku uang. Katanya untuk menunjang penampilanku, sebab aku akan selalu menemani dia dalam rapat. Oke Raka, aku akan terima ini, tapi ini aku anggap hutang ya, kata aku. Ya, terserah kamu sajalah. Aku padahal mau memberimu cuma-cuma. Anggap saja aku membantumu sebagai teman, katanya. Nggak bisa Raka, urusan kerja ya urusan kerja. Pokoknya anggap saja ini hutangku ya. Potong saja gajiku besok, jawabku. Raka malah hanya tersenyum. Dengan uang pemberian dari Raka, aku benar-benar memperbaiki penampilan. Aku membeli beberapa baju yang pantas untuk aku kerja. Aku juga membeli skincare dan peralatan makeup. Memang the power of makeup. Aku makeup sedikit saja sudah sangat merubah penampilanku. Melalui sosial media, aku juga banyak melihat tutorial. Supaya kemampuanku dalam berdandan semakin baik. Aira, ini uang bulanan untukmu. Bang Majid memberiku uang. Seperti biasa jumlahnya, 1.500.000. Bedanya sekarang, dia sudah membawa perempuan lain ke rumah ini. Iya, dia membawa Yuna untuk tinggal satu atap dengan kami. Kalau dulu aku akan selalu membersihkan rumah ini, sekarang tidak lagi. Oh ya bang, kamu suruhlah istri keduamu itu untuk beres rumah, atau carikan dia pembantu, karena aku tidak ada waktu untuk beberes lagi. Dan aku tidak akan pernah membereskan rumah ini. Ucapku dingin. Kenapa? Kan memang ini biasa tugasmu. Tanyanya. Sekarang tidak lagi. Aku sudah kerja. Tanpa uang darimu pun aku bisa hidup. Jadi kalau rumahmu mau bersih ya silahkan. Suruh dia atau cari pembantu. Kamu bayar. Dengan tenang aku menjawab. Kamu kenapa seperti ini sih? Kenapa kamu berubah? Tanyanya geram. Kamu yang buat aku berubah. Jawabku. Aku? Aku tidak melakukan apa-apa. Ucap Bang Majid. Kamu amnesia atau bagaimana sih?
Jadi menurutmu kamu menikah dengan Yuna itu tidak melakukan kesalahan? Ya, mungkin menurutmu itu bukan kesalahan ya. Karena bagi pendosa sepertimu, dosa itu bukan salah, tapi kesenangan. Aku menatapnya sekilas lalu berbaring di kasurku. Sementara itu Bang Majid, dia sudah kembali lagi ke kamarnya dengan kesal. Maksudku, ke kamarnya dengan Yuna. Kamar kami bersebelahan. Kalian bisa bayangkan, setiap malam aku harus mendengar suara itu. Membuat dadaku sesak, tapi aku harus bisa menahan semuanya. Sekarang aku tidur dengan earphone yang selalu menyala. Risih, tapi itu lebih baik. Pagi harinya aku selalu bangun lebih awal, lalu pergi dari rumah lebih cepat daripada mereka. Ya, aku tak peduli lagi. Yang jelas aku ke rumah ini hanya untuk tidur, mandi, dan beristirahat. Aku juga hanya akan membereskan kamarku dan kamar mandiku sendiri. Selebihnya aku tak peduli. Di kantor, pekerjaanku berjalan dengan lancar. Raka pun puas dengan hasil kerjaku. Aku merasa bangga pada diriku sendiri. Ternyata, aku masih memiliki kemampuan yang hebat. Sebulan sudah berlalu. Kini aku sudah menerima gaji pertamaku. Awalnya aku menerima gajiku penuh. Raka tidak memotongnya. Aku segera mengembalikan uang yang dia pinjamkan waktu itu. Aira, biarlah, untukmu saja, aku nggak masalah kok, katanya. Aku juga nggak masalah mengembalikan uang ini lagi. Kalau kamu tidak mau menerima, aku resign saja, ancamku. Aduh Aira, kamu jangan ngomong gitu dong. Kerjamu sangat bagus, aku sangat membutuhkan tenagamu. Kamu jangan bicara seperti itu. Ya sudah, terima saja. Kalau tidak mau aku resign, ucapku. Akhirnya dengan terpaksa Raka menerima uang itu. Sementara itu rumah tangga Majid dan juga Yuna. Yuna, kamu kenapa cerewet sekali sih? Ada saja permintaanmu. Kamu tidak masak sudah aku turuti. Sekarang maumu apa lagi? Ucapnya kesal pada sang istri. Ya, aku mau jalan-jalan, aku bosan di rumah. Jawab Yuna dengan manja. Tapi aku lagi banyak pekerjaan Yuna, aku nggak bisa ngajak kamu jalan-jalan dulu. Jawab Majid tegas. Ya terus gimana dong? Aku bosan loh di rumah terus. Ucap Yuna lagi. Terserah kamulah Yuna, aku pusing menghadapi kamu. Kamu beda banget ya sama Aira. Aira sederhana, tidak banyak permintaan. Apalagi sekarang penampilannya semakin menarik. Kamu ternyata kalah cantik sama dia. Ucap Majid membandingkan kedua istrinya. Bang, kok kamu gitu sih? Bukannya selama ini kamu bilang aku lebih cantik daripada Aira. Kenapa kamu bilang begini sekarang? Tanya Yuna tak terima. Itu dulu. Tapi setelah Aira berdandan lagi, dia sangat cantik. Jawab Majid terus terang. Itu membuat Yuna sangat emosi. Melihat semakin hari Aira semakin dingin padanya, sekarang Majid mulai gelisah. Aira, kamu, ucap Majid menggantung. Aira tidak memperdulikannya. Aira tunggu, panggil Majid. Namun lagi-lagi Aira mengabaikannya. Kali ini hati Majid merasa sangat sakit ketika diabaikan oleh sang istri. Padahal selama ini dia juga selalu mengabaikan Aira. Tapi entah mengapa setelah Aira melakukan hal yang sama, dia merasa sakit luar biasa. Dia merasa kehilangan sesuatu. Apa aku merasa kehilangan Aira ya? Batinnya. Waktu terus berlalu. Majid semakin menyesali perbuatannya sendiri. Dia pikir dia menikah dengan Yuna hidupnya akan sempurna. Ternyata dia salah besar. Yuna sangatlah manja dan merepotkan. Ada saja yang dia rengekkan. Hal-hal kecil juga jadi masalah besar untuk Yuna. Sangat berbeda sekali dengan Aira. Aira sangat mandiri. Masalah pun dia bisa mengatasinya. Tidak seperti Yuna yang apa-apa mengadu dan merengek. Hal itu membuat Majid semakin pusing. Hari ini Aira masak karena dia rindu dengan masakannya sendiri. Selama ini dia selalu beli di luar dengan uangnya. Kita makan ini, tanya Yuna dengan manja, sambil menggeser piring masakan Aira. Sementara itu Majid juga sudah duduk di samping Aira dari tadi. Dia rindu dengan masakan istrinya. Walau sangat sederhana ternyata dia rindu rasa itu. Aku gak suka makan ini bang, ucap Yuna. Kalau gak suka ya gak usah makan, jawab Majid dingin. Sementara Aira hanya diam saja dan memilih tetap fokus makan. Kamu kok gitu sih bang?
Kamu gak sayang aku lagi? Tanya Yuna semakin manja. Dan lagi-lagi dia merengek. Yuna, kamu bisa gak tenang? Aku cuma pingin sarapan. Kamu selalu merengek. Kamu itu buat moodku hancur. Majid kehilangan selera makannya. Dia langsung berdiri dan berangkat ke kantor. Sementara Aira dia masih menikmati sarapannya. Ini semua gara-gara kamu, ucap Yuna menyalahkan Aira. Aira tetap diam tidak menggubris, sehingga membuat Yuna kesal lalu pergi. Selesai makan, Aira langsung meletakkan piring kotornya di wastafel begitu saja. Karena memang sudah ada asisten rumah tangga di rumah ini untuk membereskan rumah. Sebenarnya hal seperti ini bukan Aira banget, tapi dia sudah bertekad tidak akan lagi menjadi Aira yang dulu, yang bodoh dan diperdaya oleh Majid. Waktu terus berlalu. Aira dalam pekerjaan sangat lancar, dan dia masih bertahan dengan rumah tangga yang sudah tidak baik-baik saja. Aira, kenapa kamu gak mengajukan gugatan saja? Tanya Mira saat mereka makan siang bersama. Kebetulan hari itu hari libur. Aku ingin cerai, tapi mungkin sekarang belum waktunya. Aku ingin melihat sampai mana mereka bertahan dalam rumah tangga itu, jawab Aira. Mira tak mengerti apa maksud sahabatnya itu. Kamu mau melihat mereka bahagia setiap hari? Tanya Mira. Enggak lah, sekarang aja udah kelihatan tuh retak-retak rumah tangganya. Kayaknya sih bentar lagi bakal diceraikan. Aku punya rencana besar, kamu tenang aja. Aku gak mungkin bertahan kok sama Majid. Jawab Aira, yang membuat Mira semakin tak mengerti. Maksudmu gimana sih? Tanya Mira. Udah, kamu tenang aja, Mir. Pokoknya kamu akan mendapat kabar baik dari aku. Kamu tunggu ya tanggal mainnya. 6 bulan sudah Aira di madu. Kini Aira pun semakin cantik. Penampilannya semakin menarik. Bahkan lelaki yang tidak tahu kalau dia sudah punya suami, merasa tertarik padanya untuk mendekatinya. Diam-diam, Raka juga menaruh hati pada Aira. Karena sebenarnya Raka sendiri sudah lama menyukai Aira. Tapi dia tidak berani mengungkapkan perasaan. Lagi pula Aira orangnya sangat setia, meskipun dia sudah dikhianati oleh Majid. Prinsip Aira kalau dia juga mengkhianati Majid, itu artinya dia sama saja seperti Majid. Itu mengapa Aira tidak mau melakukan hal yang sama. Semakin hari Majid semakin muak dengan Yuna. Dan Yuna juga selalu marah kalau Majid baik pada Aira. Dia merasa cemburu, padahal Aira juga istri Majid yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Ngomong-ngomong kalian sudah 6 bulan menikah ya? Kok Yuna belum hamil? Tanya Aira sengaja. Iya Yun, kamu kok belum hamil? Katanya kamu wanita subur. Tanya Majid. Kok kamu tanya sama aku sih? Harusnya kamu tanya pada dirimu sendiri bang. Kenapa kami berdua belum hamil? Jangan-jangan kamu yang bermasalah. Kini Yuna membalikkan tuduhan itu ke Majid. Kok kamu bicara seperti itu? Tanya Majid tidak terima. Kalau aku memang udah periksa bang, aku normal, tidak ada masalah. Mungkin kamu yang bermasalah, kamu kan gak pernah periksa. Jawab Yuna dengan sangat berani. Majid sangat murka dengan ucapan Yuna. Dia hampir saja memukul wanita itu, untung saja Aira mencegahnya. Setelah itu, Majid memilih pergi. Kamu kenapa menolongku? Tanya Yuna pada Aira. Aku tidak suka kekerasan pada perempuan. Sekalipun pada kamu. Aku akan selalu melindungi siapapun itu. Jawab Aira tegas. Dan entah mengapa sejak kejadian itu, Yuna merasa semakin bersalah pada Aira. Harusnya dia bisa membiarkanku dipukul oleh Majid. Kenapa dia malah mencegah Majid? Sebaik itukah hati Aira? Selama ini bahkan dia gak pernah marah-marah sama aku. Kenapa aku jadi merasa bersalah begini? Kini Yuna merenung di kamarnya. Dia merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini pada Aira. Apa aku mundur aja ya dari pernikahan ini? Aku juga udah gak tahan. Bang Majid gak sesuai janjinya. Uang belanjaku dibatasi. Gak pernah diajak jalan-jalan seperti dulu. Membosankan. Yuna merenung cukup lama. Hingga setelah seminggu kemudian dia memutuskan untuk pergi. Yuna memilih mundur. Bahkan dia tidak pamit dengan Majid. Aira yang tahu hal itu langsung memberitahu Majid. Majid sangat syok. Dia tidak menyangka kalau istri keduanya akan kabur.
Tapi kini Majid merasa lega karena Aira masih bertahan. Dia pikir Aira sudah memaafkannya. Dan sekarang dia juga senang karena penampilan Aira sudah seperti dulu. Cantik, menarik, dan selalu wangi. Namun, setelah kepergian Yuna, secara diam-diam Aira mengajukan gugatan cerai. Memang dia sengaja menunggu momen ini. Karena baginya, melihat kehancuran Majid ditinggalkan oleh kedua istrinya adalah suatu kepuasan tersendiri. Bukan dendam, Aira hanya ingin melampiaskan rasa sakit hatinya. Aira, kamu apa-apaan? Aku tidak akan menceraikanmu, ucap Majid setelah menerima surat panggilan dari pengadilan. Tolong bang, lepas aku. Sudah cukup kamu menyakiti aku. Sekarang aku udah gak kuat, jawab Aira tenang. Tapi aku gak akan menceraikanmu, ucap Majid tegas. Kamu jangan egois. Kamu udah menyakiti aku. Sekarang kamu mau lebih menyakiti aku lagi? Tanya Aira. Majid terdiam. Dia sebenarnya sangat merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan pada Aira. Tapi egonya lebih tinggi daripada akal sehat. Kalau kamu tidak mau menceraikanku, maka aku akan tempuh jalur hukum. Ucap Aira dengan sangat tegas, lalu dia pergi dari hadapan Majid. Persidangan perceraian itu pun berlangsung cukup rumit. Majid tetap kekeh tidak mau menceraikan Aira. Tapi untungnya, Aira punya bukti sehingga pengadilan bisa mengabulkan perceraian itu, walau melalui proses yang lebih panjang daripada biasanya. Dan akhirnya setelah berjuang berbulan-bulan, proses cerai itu selesai. Kini Aira sudah resmi berpisah dengan Majid. Ya, selama ini yang berada di belakang Aira adalah Raka dan juga Mira. Kedua temannya itu mendukung keputusan Aira. Bahkan Raka sendiri memberikan pengacara yang terbaik untuk Aira. Makasih ya, kalau nggak ada kalian mungkin aku masih terbelenggu dalam pernikahan toksik ini, ucap Aira pada kedua temannya. Sama-sama Aira. Yang penting sekarang kamu sudah terbebas dari laki-laki bernama Majid itu. Aku sebagai temanmu merasa lega, jawab Mira. Mereka bertiga pun merayakan keberhasilan ini dengan makan-makan yang ditraktir oleh Aira. Sementara itu dari kejauhan, Majid hanya bisa memperhatikan kebahagiaan mantan istrinya. Maafin aku Aira, aku salah. Maafin aku, ucapnya dengan sedih. Kini Majid hanya bisa menyesali semua perbuatannya. Menyesal memang sudah terlambat. Karena sekarang dia sudah kehilangan istri yang sangat patuh padanya. Andai dia bisa menghargai Aira, mungkin semua ini tak akan terjadi. Dulu Majid menikahi Aira karena dia ingin membuktikan pada teman-temannya kalau dia bisa menaklukkan Aira yang cantik. Ya, Aira memang sangat cantik. Semua pria ingin mendekatinya. Dan Majid menerima tantangan itu. Setelah berhasil, bukannya bersikap baik, dia malah memperlakukan Aira seperti manusia yang tak punya perasaan. Dia memang berhasil membuat Aira menurut. Tapi sayangnya, dia malah mengkhianati Aira sehingga membuat wanita yang sudah sangat patuh padanya itu murka. Sehingga Aira bangkit dan kembali seperti dulu. Aira kini sudah sangat cantik, terlihat lebih muda, sangat modis dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Setelah 6 bulan bercerai dari Majid, kini Raka memberanikan diri untuk mendekati Aira. Dia mencoba mengungkapkan perasaan. Namun sayangnya Aira belum mau menerima. Dia masih trauma dengan pernikahan. Dia butuh waktu. Tapi dia juga tidak menjanjikan pada Raka akan menerimanya. Jadi Aira bilang, kalau kamu mau menikah dengan perempuan lain, aku gak masalah, ucap Aira waktu itu. Ia bukan perkara mudah untuk seorang janda menikah lagi. Banyak yang dipertimbangkan meskipun Aira belum punya anak. Dia masih butuh waktu. Dan setelah 2 tahun perceraian barulah Aira mau membuka hati untuk Raka. Dan selama itu juga Raka setia untuk menunggu Aira. Sebesar itu memang cinta Raka pada Aira. Sehingga dia mampu menunggu sampai bertahun-tahun. Kini Aira dan Raka menikah, sementara Majid masih hidup dalam penyesalan. Bahkan perusahaannya juga mengalami kemunduran yang sangat jauh. Ia tak punya semangat untuk mengembangkan usahanya sendiri. Kerjanya setiap hari hanya melamun, sehingga membuat kliennya banyak yang kabur. Apalagi sekarang dia sudah tahu kalau Aira menikah dengan Raka, rekan bisnisnya. Semakin hancurlah perasaan sang mantan. Ya begitulah yang namanya penyesalan memang selalu datang di belakang. Okelah bunda, pesannya ingat ya, sayangi diri sendiri, rawatlah diri, jangan sampai nanti menyesal. Karena yang bisa mencintai diri kita sendiri ya
hanya kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.